Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari Angkatan 21, kelompok 2, kelompok kecil 1 ingin mempresentasikan tentang digital etik dan digital culture. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aji Aditama, serta 4 rekan saya yaitu ada Wahyu Adi Nugroho, Wildan Alfarisi, Agus Dwi Ristanto, dan Aisyah Nareswari Susanto. Kita semua tahu bahwa perkembangan teknologi digital di era sekarang sangat begitu cepat perkembangannya, sehingga memberikan dampak besar bagi ASN, seperti komunikasi atau sistem pelayanan menjadi lebih cepat dan transparan. Oleh karena itu, ASN harus profesional dan bijak dalam penggunaan teknologi digital. Di era transformasi teknologi yang begitu cepat, kecakapan digital bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Penting untuk kita ketahui bahwa secara umum terdapat 4 pilar utama literasi digital, yaitu digital skill, digital safety, digital ethic, dan digital culture. Namun, agar pembahasan kita lebih tajam dan mendalam, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada 2 pilar utama yang membentuk karakter kita di ruang digital, yaitu digital ethic dan digital culture. Digital etik atau etika digital adalah sistem nilai atau norma moral yang menjadi rem atau kontrol diri bagi setiap individu. Teknologi memberi kita kebebasan, namun etika memastikan kebebasan tersebut tidak melukai orang lain. Selanjutnya kita punya digital culture. Di Indonesia, pilar ini sangat krusial karena kita melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Kita ingin teknologi memperkuat persatuan, bukan memecahnya. Pancasila di sini berfungsi sebagai filter atau penyaring budaya luar agar lebih selaras dengan jati diri bangsa kita. Banyak yang menyamakan antara etika dan etiket, padahal keduanya memiliki cakupan yang berbeda. Digital etik atau etika digital adalah landasan moral yang bersifat absolut. Artinya nilai kebenaran dan kejujurannya berlaku tetap baik di dunia nyata maupun di dunia digital, tanpa memandang platform apa yang kita gunakan. Sementara itu, kita mengenal netiket atau etiket digital. Jika etika adalah prinsipnya, maka etiket adalah tata keramanya. Ini mencakup sopan santun dalam interaksi online. Sifatnya relatif, artinya bisa berbeda-beda tergantung komunitas, platform, atau budaya tempat kita berinteraksi. Memahami perbedaan ini penting agar kita tidak hanya menjadi pengguna yang pintar secara teknis, tapi juga bijak secara sosial. Kita harus tahu kapan harus memegang prinsip moral yang absolut dan bagaimana menyesuaikan cara berkomunikasi kita agar tetap sopan dan dihargai oleh pengguna lain. Pada era digital saat ini, penggunaan teknologi tidak hanya soal kemampuan menggunakan perangkat atau media sosial, tetapi juga bagaimana kita memiliki etika dan budaya digital yang baik. Pada konsep digital culture, terdapat 5 tahapan penting, yaitu cakap paham, cakap produksi, cakap distribusi, cakap partisipasi, dan cakap kolaborasi. Artinya, kita tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga mampu menyebarkan informasi secara tepat, aktif berpartisipasi secara positif, serta membangun kerjasama melalui media digital. Selanjutnya, dalam penerapan digital ethics dan digital culture, kita perlu menjaga perilaku saat menggunakan teknologi digital. Misalnya, dengan menghindari hoax dan ujaran kebencian, menjaga kesopanan dan profesionalisme, menyebarkan informasi yang benar, serta menghargai hak cipta karya orang lain. Di sisi lain, budaya digital juga mendorong kita untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung pekerjaan yang lebih adaptif, modern, serta membangun komunikasi yang profesional di ruang digital. Kesimpulannya, pemanfaatan teknologi digital harus dilakukan secara bijak, bertanggung jawab, dan memberikan dampak positif baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mendukung pekerjaan dan pelayanan yang lebih baik. Rekan-rekan sekalian, sebagai ASN, kita dituntut untuk tidak hanya sekedar cakap digital, tetapi juga harus mampu menjadi benteng pertahanan dari derasnya arus misinformasi. Oleh karena itu, pada slide ke-8 ini, saya akan membedah sebuah instrumen evaluasi yang sangat penting, yaitu metode CREB. Metode ini merupakan filter 5 lapis yang wajib kita terapkan sebelum mengonsumsi atau menyebarluaskan sebuah informasi ke ruang publik. Pertama adalah currency atau keterbaruan. Di era yang bergerak cepat ini, kita harus selalu memeriksa kapan informasi tersebut dipublikasikan. Apakah datanya masih relevan dengan situasi saat ini, ataukah sudah kadaluarsa?
Kedua adalah relevance atau kesesuaian. Kita perlu menakar apakah konten informasi tersebut benar-benar berkaitan langsung dengan tugas pokok kita dan apakah kedalamannya sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga adalah authority atau otoritas. Ini adalah poin krusial. Kita wajib melacak siapa penulisnya atau instansi mana yang menerbitkannya. Apakah mereka memiliki kredibilitas dan keahlian di bidang tersebut. Keempat adalah akurasi. Jangan langsung percaya pada sebuah narasi. Kita harus memverifikasi ketepatan datanya, memeriksa apakah ada bukti pendukung yang sah, serta melakukan cross-check dengan sumber lain yang lebih terpercaya. Kelima adalah purpose atau tujuan. Kita harus jeli melihat apa motivasi di balik informasi tersebut. Apakah murni untuk memberikan edukasi secara objektif atau justru memiliki bias, propaganda, dan kepentingan tertentu. Mari kita jadikan metode KREP ini sebagai kebiasaan baru. Ingat, saring sebelum sharing. Kehati-hatian kita dalam mengevaluasi informasi adalah wujud nyata dari integritas ASN di ruang digital. Untuk kesimpulannya adalah di tengah derasnya arus digital saat ini, ASN bukan sekedar pengguna, tapi juga nahkoda yang menjaga arah dan integritas bangsa. Karena itu, digital etik dan digital kultur bukan hanya konsep, melainkan komitmen nyata yang kita hidupkan setiap hari, berlandaskan nilai berakhlak. Kita harus sadar, jempolmu itu adalah harimaumu. Apa yang kita ketik, kita bagikan, itu bisa berdampak besar. Jangan sampai kurangnya literasi membuat kita tergelincir nih. Karena satu hal yang pasti, jejak digital tidak akan pernah tidur. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.